Di pagi Selasa 19 Oktober tahun 1987, langit Jakarta masih diselimuti cahaya lembut matahari yang baru terbit. Aktivitas warga mulai menggeliat di antara hiruk-pikuk itu. Di jalur rel kawasan Bintaro, dua rangkaian kereta melaju dengan ketenangan yang menipu masing-masing, membawa ratusan penumpang yang berharap tiba di tujuan tepat waktu. Kereta Rangkas Bitung Jakarta yang dikenal sebagai K225 melaju dari arah barat, dipenuhi penumpang yang berangkat kerja, sekolah, atau sekadar melanjutkan rutinitas harian. Sementara itu, di arah berlawanan, K200 Tanah Abang Merak sudah mengarah keluar kota. Keduanya berada pada rel yang sama dan keduanya terus bergerak tanpa menyadari bahaya yang mendekat. Di pos-pos jaga, para petugas tengah berupaya mengatur lalu lintas kereta. Namun, komunikasi yang terhambat dan miskomunikasi fatal membuat situasi berubah menjadi mimpi buruk. Sinyal-sinyal yang seharus mengatur laju kereta tidak tersampaikan dengan sempurna. Salah satu masinis menerima instruksi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan roda tragedi mulai berputar ketika kedua kereta itu mendekat satu sama lain. Masinis K225 menyadari sesuatu yang tidak biasa. Rel di depan terlihat bersih. Tidak ada tanda kereta lain, tapi seiring detik berjalan, dari kejauhan tampak cahaya lampu lokomotif lain yang makin membesar. Masinis segera menarik rem darurat. Sistem pengereman bekerja maksimal, namun kecepatan kereta terlalu tinggi dan jarak terlalu dekat. Begitu pula di sisi berlawanan, masinis K220 mencoba memperlambat kereta, berusaha meminimalkan benturan yang tak lagi bisa dihindari. Waktu seolah melambat ketika dua besi raksasa itu melaju. Satu garis lurus, masing-masing tak dapat menyimpang dari jalurnya. Lalu, tepat sekitar pukul 7 pagi, suara mengerikan itu pecah dentuman keras yang mengguncang tanah Bintaro. Dua lokomotif bertabrakan dengan kekuatan dahsyat. Gerbong-gerbong belakang saling mendorong ke depan, menumpuk bagai logam yang diremukkan tangan raksasa. Penumpang terampas. Banyak yang tak sempat menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, kawasan itu berubah menjadi pemandangan memilukan. Besi bengkok, kaca pecah, teriakan minta tolong, dan kepulan debu bercampur asap. Warga sekitar yang mendengar ledakan segera berlari ke lokasi. Tanpa peralatan, mereka menggunakan tangan kosong, linggis, dan apapun yang bisa dipakai untuk mengangkat serpihan gerbong. Ambulans berdatangan. Petugas dari berbagai instansi bekerja tanpa henti, menarik korban dari celah-celah logam. Jeritan keluarga penumpang mulai terdengar seiring kabar tragedi menyebar ke seluruh Jakarta. Berita ini mengguncang Indonesia. Salah satu kecelakaan kereta terburuk dalam sejarah negeri ini. Di tengah kekacauan itu, kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan muncul. Masinis K225 yang bernama Masinis Asman dan masinis lawannya, Masinis Abdul Rohim. Keduanya meninggal dunia dalam tugas setelah berusaha sekuat tenaga menghentikan kereta masing-masing untuk meminimalkan korban. Mereka kemudian dikenang sebagai pahlawan yang berusaha melindungi ratusan nyawa yang berada di tangan mereka. Tragedi Bintaro menjadi pelajaran besar bagi dunia perkereta-apian Indonesia. Sistem komunikasi dievaluasi, prosedur pengamanan diperketat, dan pembaruan infrastruktur dilakukan bertahan-tahan. Setelahnya, meski luka bagi keluarga korban takkan pernah hilang, tragedi ini mengukir sejarah penting tentang betapa rentannya sebuah sistem ketika satu kesalahan kecil
dapat berujung pada bencana besar. Hari itu, Bintaro bukan hanya menyaksikan tabrakan dua kereta. Ia menyaksikan bagaimana waktu dapat berubah dalam sekejap. Bagaimana rutinitas pagi berubah menjadi kenangan memilukan. Dan bagaimana bangsa ini belajar bahwa keselamatan adalah harga yang tak dapat ditawar. Tragedi itu tetap hidup dalam ingatan sebuah peringatan bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, adalah tanggung jawab besar bagi siapapun yang menjalankannya.